Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melalui daring lagi ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan pemeriksaan komponen pada sistem EV. Selain materi ini juga materi kelas 12, materi ini juga untuk persiapan uji kompetensi nanti ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik supaya nanti bisa dipahami dengan baik ya. Untuk pemeriksaan komponen pada sistem injeksi ini minimal ada 3 ini, yaitu ya, sensor, aktuator, dan nanti belajar bagaimana men-scan dengan menggunakan scan tool ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan pemeriksaan pada sensor-sensor yang terdapat pada komponen sistem injeksi EV ya. Sebelumnya kalian sudah mengetahui letak-letak di mana sensor tersebut berada dari berbagai mesin ya. Kalian harus tahu dulu tempat-tempatnya di mana sebelum mengukur atau memeriksa daripada sensor tersebut ya. Sensor yang pertama yang kita akan periksa adalah di sini idle speed control atau bisa disingkat kadang ISC ya. Seperti ini komponennya. Biasanya ISC itu terdapat 4 soket seperti ini di dalamnya ya, 4 soket. Pemeriksaan kali ini kita menggunakan ohmmeter atau avometer yang di selektornya kita taruh di ohmmeter sesuai dengan standarnya ya. Standar daripada pengukuran idle speed control ini ya, di sini satuannya adalah ohm, maka selektor daripada avonya kita taruh pada 1 kali. Ingat, sebelum melakukan pengukuran menggunakan avometer dikalibrasi dulu ya, jangan sampai tidak dikalibrasi. Kemudian kita akan mengukur pada kondisi 27 derajat Celcius atau kondisi pada temperatur ruangan standar ya. Beda lagi dalam kondisi panas ya nanti ya. Ini dalam kondisi suhu ruangan ya. Kita akan mengukur pada terminal 1 dan terminal 3. Di sini ada terminal 1, terminal 3. Standarnya di sini adalah 45,6 sampai dengan 50,4 ohm ya untuk terminal 3 dan 1. Untuk terminal 4 dan 2, di sini 4 dan 2, maka standarnya sama ya, 45,6 sampai dengan 50,4 ohm pada 27 derajat Celcius atau 81 Fahrenheit. Bila tahanan tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti aktuator kontrol kecepatan idle ya. Jadi ini nanti silakan diganti, direkomendasikan diganti jika tidak sesuai dengan spesifikasi ya. Sensor yang kedua adalah sensor posisi throttle ya. Biasanya ini terletak berdekatan dengan idle speed control tadi ya. Cuma di sini dia hanya mempunyai 3 terminal ya, 1, 2, dan 3. Bentuknya pipih seperti ini. Kemudian kita akan mengukur tetap menggunakan ohmmeter karena kita mencari tahanannya, apakah tahanan sensor ini masih bagus atau tidak ya. Gunakan ohmmeter, ukur tahanan antar terminal-terminalnya ya, 1 dan 2, 1 dan 2, pinggir dan tengah ini ya. Sebesar berapa? 2,5
sampai dengan 5,0 kilo ohm. Ingat di sini satuannya kilo ohm. Jadi kalian harus mengubah selektor tadi dari ohm menjadi kilo ohm. Jangan lupa untuk mengkalibrasinya pada 25 derajat Celcius. Bila tahanan tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti sensor posisi throttle. Periksa perubahan tahanan ketika throttle level ditutup secara penuh, ya. Ini untuk terminal 3 dan 2. Terminal 3 dan 2 nanti standarnya 0,3 sampai 5,8 kilo ohm tertutup penuh. Tertutup penuh itu throttle-nya belum diinjak, ya, atau gasnya belum diinjak. Ketika tertutup penuh 3 dan 2 ini, ya, terminal 3 dan 2 nanti diukur pakai tahanan lagi, pakai ohm meter lagi sebesar 1,98 sampai dengan 9,16 kilo ohm terbuka penuh, ya. Maka ini posisi gas harus ditekan secara penuh, ya, dia tahu dibuka secara penuh. Bila tanda sesuai dengan spesifikasi, ganti sensor posisi throttle, ya. Jadi ini spesifikasi standar untuk sensor posisi throttle. Selanjutnya pemeriksaan knock sensor, ya. Knock sensor ini hanya mempunyai 1-2 terminal, ya. Standar yang kita gunakan, ya, satuannya kilo ohm di sini, ya. Ingat sama dengan tadi sensor posisi throttle. Standarnya 120 sampai dengan 280 kilo ohm, ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan standar, direkomendasikan sensor ini diganti saja. Kemudian sensor yang selanjutnya tekanan absolut manifold, ya. Tekanan absolut manifold ini ada 3 terminal dia di sini, ya. Tetapi di sini kalau tadi menggunakan ohm meter, maka kita sekarang menggunakan volt, ya. Volt. Jangan lupa untuk mengubah selektornya pada ampermeter ke volt, ya. Berapa, ya. Maka langkahnya seperti ini. Lepaskan konektor sensor tekanan absolut. Putar switch pengapian atau kunci kontak ke posisi on, ya. Gunakan voltmeter, ukur voltase antara terminalnya, ya. Tegangan standar ini tegangan dari ini, ya, dari konektor yang dilepas tadi sebesar 4,5 sampai 5,5 volt. Putar posisi pengapian ke off, hubungan konektor sensor tekanan absolut manifold lagi ke tempatnya lagi, ya. Ini jadi aki sudah terpasang, kemudian kita mengukur tegangan berapa yang masuk ke sensor tekanan absolut manifold. Jika tidak sesuai dengan standar ini, maka mungkin ada permasalahan di harnessnya atau di kabelnya ini. Pemeriksaan sensor posisi camshaft, ya. Dia juga hanya punya 2 terminal. Kita kembali lagi menggunakan ohm meter, ya. Standarnya berapa? 1,850 sama dengan 2450 ohm pada 20 derajat Celcius. Jika tidak sesuai dengan ini, maka silakan direkomendasikan untuk diganti. Sensor posisi camshaft letaknya bersejajar dengan camshaft, ya, di atas. Berikutnya adalah sensor posisi crankshaft, ya. Kalau tadi camshaft, ini crankshaft, ya. Punya 2 juga, ya. Gunakan ohmmeter, ukur tahanan pada terminal, ya. Tahanan 1 dan 2 1850, hampir sama dengan tadi dengan sensor posisi camshaft, ya. Ini satuannya ohm, ya. Jika tidak sesuai maka silahkan diganti. Yang berikutnya pemeriksaan sensor temperatur cairan pendingin, ya, atau water temperature sensor WTS. Ini
Kalau PTS ini kita harus memanfaatkan air yang dipanaskan sehingga temperaturnya naik sesuai dengan kondisi sebenarnya ya. Sensor posisi atau temperatur cairan pendingin atau BTS ini mempunyai 3 terminal ya, 3 terminal. Kita menggunakan ohmmeter, kita akan ukur tahanan pada terminal 1 dan 2. Pada kondisi dingin ya, masih dingin 20 derajat Celcius, maka tahanannya 2,29 sampai 2,60 kilo ohm. Pada kondisi 80 derajat atau air ini mulai mendidih atau kalau di dalam mesin itu mesin mulai panas ya, pada komponen sistem pendinginan ya, termostat mulai membuka pada 80 derajat Celcius, maka tahanannya akan turun menjadi 0,302 sampai dengan 0,327 kilo ohm ya. Jika tidak sesuai spesifikasi ini, maka temperatur cairan pendingin ini atau sensor WTS ini harus diganti ya. Jika sensor temperatur cairan pendingin direndam dalam air untuk pemeriksaan, pastikan bahwa air tidak masuk ke dalam terminal. Setelah pemeriksaan, hapuslah air dari sensor temperatur cairan pendingin tersebut. Jadi hati-hati ketika mencelupkan ini, airnya jangan sampai ini ya tercelup sampai dengan terminal di atasnya ini ya. Hanya sensornya saja, terminalnya jangan sampai tercelup. Yang berikutnya, sensor temperatur udara masuk. Kalau tadi sensor air pendingin, yang ini sensor temperatur udara masuk atau disebut kadang ISC, intake air temperatur. Hanya punya 2 terminal ya. Gunakan ohmmeter pada temperatur dingin ya, masih dingin, dia di 2,21 sampai dengan 2,69 kilo ohm. Ingat satuannya kilo ohm ya. Kalau pada saat termostat mulai membuka, air mulai mendidih 80 derajat Celcius, maka tahanannya menjadi 0,29 sampai 0,354 kilo ohm ya. Bila tahanan tidak sesuai dengan sesuai, ganti sensor temperatur cairan pendingin mas ya. Ini bukan temperatur cairan pendingin ya, tapi sensor udara masuk ya, sensor udara masuk. Sekarang sensor oksigen ya, ini yang sensor yang berada di saluran buang ya, saluran buangan yang mendeteksi banyak oksigen yang tidak terbakar. Soketnya ada 4 atau terminalnya ada 4 begini ya. Sekarang diperiksa antara 1 dan 2. 1 dan 2. Temperaturnya berapa? Temperatur dingin ya, 11,7 sampai dengan 15,5 ohm ya kalau masih dingin. Kalau sudah ini yang 2 dan 4 ini harus sekian ya, atau 1 ohm ya. Bila tidak sesuai, maka ganti sensor oksigen ya. Itu tadi beberapa pemeriksaan pada sensor-sensor ya, yang terdapat pada mesin. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana kita akan mendeteksi kerusakan-kerusakan itu pada mesin menggunakan scan tool ya. Setelah kalian membaca ya, materi di atas, silakan mengisi presensi melalui bawah ini ya, bit.ly/presensi_relawan ya. Silakan diisi presensinya, kemudian rangkumannya silakan diisikan pada presensi pada akhir pembelajaran.
Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar, selamat beraktivitas, selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.